Gimana beda? Nah, Om Om Swastiastu. Saya dari channel Budaya Bali bersama Ajade Bagus. Saya akan menelusuri bagaimana terjadinya virus corona ini di masyarakat di dunia ini bersama Ajade Bagus. Terus Ya, terima kasih pada Dewa Ketut Alit Putronide sudah berkesempatan untuk bersama-sama menyelusuri atau mengikuti apa yang saya nanti sampaikan tentang menurut saya tentang virus ini. Namun sebelumnya sudah dapat anugerah kepada yang widi, yang kuasa. Mari kita berdoa mengenai Om Swastiastu. Dari Om Swastiastu itu tentunya ada 3 yang perlu kita minta anugerah. Itu Betara Brahma, kemudian Wisnu, kemudian Siwa. Ketiga-tiganya supaya bersentana atau melingkar di sini nantinya supaya perjalanan atau apa yang saya katakan jalan bahasa saya untuk pemirsa seluruh jagat raya supaya bisa terpenuhi atau bisa diterima seperti itu. Nah, apa yang ditanyakan tadi mengenai virus corona ini sangat semarak sekali dan sangat betul-betul mencekam dunia. Itu memang dari tahun A sampai tahun 2020 ini tentu ada suatu proses-proses alam ya. Kalau virus itu memang ada ya. Bagi penelitian seluruh dunia itu memang virus itu memang ada. Tetapi tidak seperti virus sekarang. Mungkin pilek itu mungkin penyebab juga virus ya. Kemudian badan agak kedinginan juga bisa. Kemudian ada juga hama-hama yang menyebabkan tidak panen juga itu karena virus juga bisa. Nah, oleh karena itu sangat paten sekali virus sekarang itu, virus corona ini, sehingga kita selalu waspada. Seperti itu. Kewaspadaan itu yang paling utama. Dan Haji, bagaimana untuk menanggapi adanya masyarakat yang dirumahkan, ada yang dipecat, dan ada yang susah pun mencari makan pun susah sekarang Haji. Bagaimana? Ya sebenarnya kalau menurut Haji, menurut saya ya, bagi pemirsa sekalian, itu bukan dipecat, bukan dirumahkan, bukan di semena-mena terhadap karyawan, karena ingin semua selamat itu, jadi ingin masyarakat seluruh dunia ini supaya tidak ada secara strengnya mati karena virus ini. Tentunya kan tidak boleh berkerumun, tidak seperti biasa sebelum corona. Oleh karena itu sampai pemerintah menyerukan jangan sampai keluar. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah kewaspadaan supaya tidak menyebabkan banyak bahaya meninggal manusia itu. Jangan dulu dalam suatu peristiwa ini, kasus ini, musibah ini tentang kerja, tentang keuangan, tentang dirumahkan, dipecat, jangan dulu. Supaya apa? Supaya kita selamat. Itu yang pemikiran utama. Itu balik. Gitu. Ya. Dan terus ini kan untuk menanggapi adanya mungkin masyarakat ada yang bingung juga betul, apalagi yang di pedalaman kan ada yang mungkin menanggapinya virus corona itu tidak ada, virus corona itu hanya flu untuk yang biasa saja lah. Ada yang menurutnya mereka lemah gitu, untuk virus corona itu lemah gitu. Untuk menanggapi itu bagaimana itu? Ya menanggapi itu kan sah-sah saja kalau pendapat orang. Tetapi intinya itu
kalau yang mengatakan tidak ada virus biasa-biasa saja, karena kan mereka itu kan belum kena. Oh, iya benar. Itu karena penyebab belum kena itulah bisa mengatakan seperti itu. Tapi kalau kena bagaimana? Tentu saja contoh yang kena satu aja di sebuah pekarangan itu udah boleh keluar. Dan juga yang keluarganya, adik tolannya akan menjenguk itu udah boleh. Dalam satu keluarga itu udah boleh. Nah oleh karena itu ini berpacu pada cara pandang. Cara pandang untuk memandang adanya virus ini. Sebenarnya ini kan terjadinya virus ini berpijak pada 3 dimensi, malah itu 5 dimensi. Keberadaan itu alam manusianya, itu penyebabnya itu dari alamnya, manusianya, dan yang Maha Kuasa, kemudian berwarna alit, berwarna agung. Jadi itu 5 dimensi ini yang terjadi kolaborasi inilah. Lalu kepada alam bagaimana kita betul-betul ya mengamankan, menjaga alam ini dengan baik, itu tidak semena-mena ya, menebang ataupun menguras ataupun membuat akhirnya terjadinya lumpur itu naik. Begitu memang harus hati-hati. Itu dari segi alamnya ini daratnya ini. Itu loh. Kemudian dari segi kemanusiaannya itu kedamaian manusianya itu sangat minim sekali sekarang itu. Untuk saling menghargai, rendah hati. Makanya ada itu 3 hati. Hati-hati, rendah hati, besar hati. Kepada setiap sesama. Makanya ini yang kepada caranya kita itu menyembah yang Maha Kuasa. Ya, seenaknya saja. Kalau dibalikan, maka yatnya. Dan juga bagaimana tidak tulus. Nah ini yang kadang-kadang dikolaborasikan seperti itu. Akhirnya terjadilah buana ahli kita raga ini sakit. Terjadilah suatu perubahan suhu. Kemudian buana agungnya terjadilah suatu perubahan iklim juga. Misalnya gunungnya ya sebenarnya tidak meletus menjadi meletus, mungkin kesalahan apa, ini adalah kewaspadaan mengoreksi diri. Sebenarnya 2 hal itu yang utama. Ya. Dan sekarang ini kan ada itu di media sosial itu bahwa ada vaksin untuk menghilangkan virus corona. Dan menurut Aji itu apakah vaksin itu bisa menghilangkan virus corona itu di dalam tubuh itu? Mana? Ya. Pemerintah sekarang dan juga peneliti-peneliti di dunia ini kan udah berusaha. Jadi kita menunggu karena peneliti itu kan memang perlu ketelitian, memerlukan ekstra hati-hati, memerlukan yang disebut dengan waktu. Nah kita harus bersabar dan pemerintah itu tetap itu ya berusaha untuk bagaimana bisa kesehatan itu terjamin seluruh manusia itu. Makanya sebelum itu vaksin itu sampai ke masing-masing diri, kita harus tetap melakukan protokol kesehatan. Tetap itu memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan begitu. Kalau tidak sehat jangan berkerumun. Kalau hindari kerumunan. Tapi kalau sudah sehat ya hati-hati juga, tetap memakai masker. Nah seperti ini, pakai masker. Nah itulah. Nah oleh karena itu, di samping menunggu vaksin, kalau di Jagat Bali, khususnya Dualit, itu sudah ada dari dulu, dari nenek moyang kita disebut dengan bumbu rajang. Bumbu rajang. Ya, isinya bumbu rajang ini kan sangat gampang sekali mencari, di pasar aja ada. Jahe, isen, cekuh, kunyit. Nah ini, maka ini juga dipakai produk-produk yang lain itu untuk disuruh dibeli atau dikonsumsi ya. Jadi itu bisa untuk kekebalan tubuh itu. Ya, kekebalan tubuh itu sebagai menunggu vaksin permanen itu datang, kita harus jangan membuat sayur hanya bawang aja kemudian sigaret, jangan itu. Tambahin aja bumbunya. Bumbu rajang apa aja masalahnya? Iya, benar. Benar. Untuk demi menjaga kesehatan itu sebelum terjadi. Ya, apakah virus dari dulu kan ada virus itu memang. Itu memang di dalam tubuh itu disiapkan oleh nenek moyang kita itu
bahwa bumbu rajang di Bali itu sebagai alat juga, sebagai vaksin juga itu namanya. Nah, oleh karena itu banyak mancanegara itu atau provinsi lain belajar menerima bumbu rajang itu, malah bertanya apa saja sudah itu dikonsumsi. Nah, makanya diprediksi ini Bali ini bahkan banyak masyarakatnya akan kena virus, ternyata tidak, kan begitu. Dan ini juga sangat yang menyebabkan kita itu bisa terhindar bumbu rajang ini. Di samping kita melihatnya dengan tulus, seberapa mampunya. Nah, itu makanya tadi katakan Haji Trito Karano ditambah dengan kesiapan Bu Anu Alim, Bu Anu Agung selalu kita jaga. Iya. Gitu. Dan ini kan kita kan khususnya untuk umat Hindu sejagat Bali nih gitu ya. Apakah ada hubungannya secara niskala dan skala nih gitu? Ya memang kan dua tempat yang harus kita bersama-sama. Kalau saya Hindu dan juga tidak kalah penting juga umat lain tentang adanya di alam ini disebut dengan skala, di alam niskala, di alam yang di akhirat disebut niskala. Itu adalah yang membuatnya Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita yakin, malah kita tidak lihat tapi kita yakini ada. Oleh karena itu dari tempat inilah, dari mana pemicuan pemikiran kita itu, makanya harus benar-benar dulu di jagat raya, di skala ini, di alam ini lo harus betul-betul sesuai apa yang sebenarnya harus diikuti, apa yang sebenarnya harus dikerjakan, apa yang seharusnya sebagai contoh yang harus diikuti, apa yang harus dikerjakan. Makanya itu ada disebut bahasa dua saja. Kalau bahasa Balinya dadi aja sing dadi, aman sing dadi ya sing dadi, aman dadi dadi. Misalnya dadi jema, sing dadi jema. Makanya ada itu gendingannya itu ada. Dadi lawan nanging sing dadi lawan. Ani sing dadi lawan aku. Ani dadi lawan aku. Misalnya orang tua kadang-kadang kan takut dengan orang tua. Itu semua itu pasti takut dengan orang tua. Segan dengan orang tua. Tetapi orang tua itu bisa dilawan karena apa? Karena mungkin menyalahi aturan dari keluarga. Misalnya patut itu dijual untuk dibagi-bagi, ternyata dirinya dia sendiri saja mengambilnya, dipakai berpoya-poya, itu dadi lawan anak itu, dadi melawannya. Tidak dadi lawan memberikan petunjuk-petunjuk kedarmaan yang sesuai dengan perintah yang Maha Kuasa, yang mana dijalankan, larangannya dijauhi, kan begitu. Kalau orang tua seperti itu tidak boleh dilawan, harus berbakti. Ada dadi toleh nanging sing dadi toleh. Yang dadi toleh itu yang mana? Adalah apa? Seperti dualit, pacar dualit aja dadi toleh. Kalau misalnya pacar yang lain jangan. Karena yang lain kan bisa cemburu. Istri begitu, istri siapa yang bisa lihat? Istri sendiri. Yang tidak bisa lihat kan istri orang lain. Sampai melihatnya sampai 5 menit tidak boleh, ya. Itu makanya ada dadi dan tidak dadi. Sekarang tidak boleh dilawan yang mana? Pemerintah. Tentang protokol kesehatan tentang virus ini jangan dilawan, ya kan? Tetapi virus ini bukan arti dilawan, jangan dihindari virus ini. Makanya ada mungkin media-media yang berisi virus ini harus dilawan. Kalau dilawan berarti sama dengan kita berjalan dari barat. Ada juga teman yang berjalan dari timur. Kalau dilawan kan bertabrakan. Terjadi apa? Masalah nggak? Musibah jadinya, harus dihindari begitu ya pemirsa ya. Itu pembanding saya itu untuk memberikan pengertian dalam arti pembanding itu. Kok virus itu jangan dilawan, virus itu dihindari, itu loh. Supaya apa? Seperti contoh saya tadi, ya kalau kita berjalan dari barat, teman ada berjalan dari timur, kalau di alam kita bertabrakan, apalagi bermusuhan, berteman aja ini terjadi suatu keterlambatan untuk mencapai tujuan, benar nggak? Kita juga harus dihormati. Kalau virus ini ada untuk apa? Mungkin cari positifnya, ya mengevaluasi diri dan bisa bersih-bersih dulunya, anda bersih-bersih dalam arti lingkungan, begitu kan?
Itu kan ini. Ini kan terus ini Ji, untuk membangkitkan semua masyarakat Ji, kan ada yang kurang mampu apalagi dengan pandemi virus corona ini, mungkin ada kurangnya gairah hidup jadinya Ji, apalagi untuk di tempat tidur saja, tidak ada kerjaan apa lain. Bagaimana untuk membangkitkan hidup ini gitu Ji? Ya berawal dari kan berpikir positif itu, karena dulu mungkin kita terlalu gegabah ya untuk membuat sesuatu, terlalu tidak mengikuti aturan, atau mungkin membuat rumah selalu kalau di Bali itu, atau membuat bangunan di luaran itu, sampai di seluruh jagat raya ini ya, di dunia ini membuat bangunan mungkin tidak memakai perhitungan ya, itu kan terjadi begitu. Nah sekarang mengintrospeksi diri itu adalah mengevaluasi diri itu yang adik maksudkan ya, pemirsa sekalian ya, mulailah mengevaluasi diri itu, adanya virus ini kita di rumah ya, mungkin hal-hal yang mana harus diperbaiki gitu ya. Dan berpikir positif itu artinya pasti yakin virus ini akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Itu loh. Dan dari virus ini dari bulan, kalau salah bulan Maret sampai sekarang masih harus hati-hati. Mungkin di situ kita tarik ada benang putihnya, positifnya. Dan nanti saya akan berangan bekerja seperti ini ya, lebih baik, dan juga berkata-kata lebih baik ya, bertindak ya, berpikir. Nah itu mungkin dari sisi positifnya ya. Nah itu, nah makanya dari kerinduan keluarga tidak datang, akhirnya begitu virus sudah kembali kepada Yang Maha Kuasa, kita bisa bersama-sama dan saling mengisi tentang kemajuan yang akan datang kalau sudah virus ini sudah kembali pada Yang Maha Kuasa. Harus positif itu loh. Positif kita itu, jangan sampai cemas. Kalau itu terjadi tidak positif dan cemas, ya walaupun tidak ada virus seperti ini akan gagal, karena dapat mengevaluasi diri dari virus ini, dari pelajaran ini, ambil positifnya, pasti kita jauh-jauh lebih baik untuk melaksanakan ya, untuk kita menghindari sesuatu hal yang tidak boleh ya. Nah inilah rambu-rambu yang harus kita taati. Yang tidak boleh ya tidak boleh, kalau boleh ya boleh ya. Kadang-kadang kan yang tidak boleh dibolehkan, yang misalnya yang boleh yang tidak dibolehkan. Kalau misalnya tidak boleh ke sana kan otomatis rancu itu loh. Nah inilah isi daripada mengevaluasi diri terhadap adanya corona dan Agus Covid ini gitu loh. Ya. Berarti pemerintah itu sudah sudah memberitahu masyarakat semua itu agar mengikuti protokol kesehatan, mungkin olahraga harus juga dia gitu ya. Oke, saya dari pihak channel Budaya Bali matur suksuma sekali untuk bersama Haji Bagus telah menjelaskan dan membangkitkan gairah hidup kita. Dan apakah ada saran untuk masyarakat? Ya, terima kasih Walid Putra channel Budaya Bali sudah mempercayai Haji Agus. Ya tentunya kan tidak sempurna dalam hal itu, karena cuma dari segi cara pandang tentang virus ini. Apa itu? Jadi sebagai kesimpulannya, kita mengevaluasi diri tentang mungkin yang salah kita lakukan ya. Mungkin beriarnya mungkin tidak tulus, cuma tulusnya hanya 20% mungkin ya, atau mungkin hampir tidak percaya adanya Betara-betari, dewa-dewi, dewa dan Betara sampai seperti itu mungkin, karena sudah lama sembahyang kok tidak ada nilai tambahnya. Mungkin di situ karena keliru menggunakan, kalau sudah punya uang keliru menggunakan uang, kira-kira seperti itu. Nah artinya hubungan dari virus ini, karena apa? Karena virus ini tidak dilihat masalahnya ya. Yang dilihat aja kotoran itu tidak kita itu dibersihkan, apalagi tidak dilihat. Oleh karena itu makanya adanya virus ini, karena
menurut peneliti kesehatan Ya. bahwa virus ini berada di tempat yang kotor atau di tempat yang itu, makanya kita membersihkan itu lingkungan dulu ya. Jagalah kebersihan gitu ya. Di telajakan di yang seluruh di jagat raya ini, telajak itu artinya apa, di pinggir-pinggir jalan, di pemesu itu Iya. itu perlu juga ingat dibersihkan ya. Kemudian di tempat pekarangan ya, pertama ya di Berajan, di Sangga, atau kalau misalnya di luar daripada agama Hindu ya di rumahnya, di tempat pemujanya, musola kan gitu, Iya, Pak. di tempat gereja kan begitu ya. Di seluruh dunia pun seperti itu, bersama-sama ini. Ya. Bukannya di Indonesia ada atau di Bali aja seperti ini. Ya semoga dari apa yang saya sebagai pembanding sampaikan kepada pemirsa yang ada di seluruh dunia ini, semoga virus ini cepat kembali kepada Yang Maha Kuasa, sejebat jagat seluruh dunia ya, supaya bisa damai, sehat, dan tamunya ke Bali bisa, dan jadi dari Bali menuju ke kapal pesiar misalnya ya, dari Bali bekerja ke luar negeri misalnya ya, tidaklah ada lain, paling utama memuja dan meminta anugerah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atau Tuhan Sang Pencipta. Mungkin itu aja yang bisa Haji sampaikan, dan begitu juga kepada pemirsa seluruh dunia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya sampaikan semoga damai selalu. Mari kita ucapkan Pramu Santi. Ya. Om Santi 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 Om.